Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak solih dan solihah? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi, belajar kembali setelah minggu kemarin kita banyak liburnya ya. Ada libur apa aja ya kemarin? Libur Hari Merdeka 17 Agustus, kemudian libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah ya. Akhirnya sekarang kita bertemu lagi belajar kembali, dan hari ini kita akan belajar tematik. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang merawat tubuh di rumah. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kita harus merawat tubuh kita dengan baik, karena itu merupakan wujud rasa syukur kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat tubuh juga harus teratur, jadi jangan sampai lupa ya untuk merawat tubuh. Nah, sekarang ada beberapa contoh nih aturan merawat tubuh di rumah. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama ada sarapan pagi. Nah, sarapan pagi itu baik untuk kesehatan. Jadi supaya pagi kita lebih semangat dan tidak lesu, tidak lemas, itu kita harus mulai dengan sarapan supaya perut kita terisi dan kita dapat beraktivitas dengan baik. Kalau tidak sarapan, nanti yang terjadi adalah kita sering sakit perut ya, kemudian badan jadi lesu, tidak semangat ya. Lalu yang kedua ada belajar di tempat terang. Nah, kemarin kita sudah belajar nih kalau membaca itu harus di tempat yang terang. Supaya apa? Supaya mata kita tetap sehat ya, tidak rusak ya, tidak nanti akhirnya menjadikan rabun ya. Kemudian yang ketiga ada menggosok gigi 2 kali sehari. Nah, menggosok gigi ini juga penting Nah, kalau kita tidak menggosok gigi sehari itu 2 kali, jadi sisa-sisa makanan yang kita makan itu, makan permen, makan coklat, makan biskuit, itu akan tinggal di mulut, di gigi, dan kemudian akan menimbulkan penyakit apa? Sakit gigi, giginya akhirnya berlubang, kemudian dia bengkak dan akhirnya sakit gigi ya. Makanya kita harus dianjurkan harus menggosok gigi 2 kali sehari ya. Kemudian tidak tidur larut malam. Nah, ini dia, kalau tidur itu tidak boleh larut malam. Jadi kalau anak-anak solih dan solihah itu setelah sholat isya kemudian belajar, nah kalau tidak ada kegiatan yang tidak bermanfaat, langsung tidur. Nah, langsung tidur supaya apa? Supaya paginya bisa sholat subuh, kemudian sholat subuhnya tidak kesiangan ya. Dan badan juga kalau tidak tidur larut malam itu akhirnya badannya jadi sehat, jadi nggak lesu dia. Beda dengan yang tidurnya larut malam, begadangan, itu tidak baik tidak baik untuk kesehatan. Kemudian nanti akhirnya di siang harinya menjadi ngantuk saat belajar, menjadi lemas, tidak semangat ya. Kemudian bangun pagi hari. Nah, setelah kita tidak tidur larut malam itu kita bisa badannya itu menjadi lebih fresh, kemudian lebih segar ya. Jadi kita bisa bangun sholat subuh, kemudian bisa bantu mama atau papanya, umi abinya untuk membersihkan rumah ya. Jadi bangun itu lebih segar ya. Itu tadi aturan mencuci tangan aturan merawat tubuh. Selanjutnya ada lagi mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini sangat-sangat penting. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan harus mencuci tangan sesering mungkin. Karena apa? Mencuci tangan itu dapat membasmi virus atau kuman, mencegah virus atau kuman masuk ke tubuh kita, karena tangan kita ini adalah sumber
sumber penyakit. Jadi ketika kita memegang sesuatu yang kotor, yang tidak bersih, itu akan nanti kita setelah memegang terus kita makan, akhirnya kotoran tadi, kuman tadi masuk ke tubuh kita dan akhirnya kita menjadi sakit. Nah, apalagi sekarang ini ada namanya COVID-19 yang mana kita harus wajib cuci tangan supaya terhindar dari virus dan kuman ya. Ini ada cara-cara mencuci tangan. Cara-cara mencuci tangan ada bagaimana? Yang pertama, menggosok kedua telapak tangan ya. Kemudian di punggung tangan setelah itu di sela-sela jari, kemudian di digenggam, kukunya dibersihkan ya. Kemudian sela-sela jari juga jempolnya dibersihkan, dan terakhir kukunya juga dibersihkan. Jangan lupa ya menggunakan air yang mengalir dan memakai sabun ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menjaga agar tulang tetap sehat. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar nih cara duduk yang baik. Nah, cara duduk yang baik bagaimana nih? Ada gambar nih, 2 gambar yang atas nih, kita lihat. Mana gambar yang menunjukkan sikap duduk yang baik? Apakah gambar yang 1 dan gambar yang 2 atau gambar 2? Ya, benar, gambar 1. Ya, kalau yang ini, yang sebelah kanan bagaimana? Salah ya, jadi jarak matanya itu tidak boleh terlalu dekat dengan buku, kemudian tidak boleh membungkuk. Nah, selanjutnya nih yang bawah. Bagaimana cara membaca yang baik nih? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, gambar 2. Yang sebelah kiri itu salah ya. Nah, selanjutnya ketika menulis juga kita harus dilakukan dengan benar. Nih, cara memegang pensil. Cara memegang pensil yang benar yang bagaimana? Nih, kalau gambar yang pertama salah atau benar? Iya, salah ya. Jadi tidak digenggam seperti itu. Jadi yang benar itu adalah yang sebelah kanan ya, dipegang dengan menjepit menggunakan ibu jari dan telunjuk ya. Baik, itu dulu materi kita. Nanti setelah istirahat kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.